Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alicia Hazara Putri, NIM 51300-19042 akan menjelaskan proses penelitian menurut statistik. Sumber yang saya peroleh adalah dari skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Total Quality Management terhadap Kinerja Operasional pada PT So Good Food. Skripsi ini disusun oleh Sandi Primadana Islami dari Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi manajemen operasional Fakultas Ekonomi pada tahun 2017. Observasi, latar belakang. Dalam era perdagangan bebas, daya saing merupakan sebuah tantangan yang sulit untuk sebuah perusahaan sekaligus menjadi isu utama. Perusahaan harus menghadapi ketatnya persaingan global, perkembangan teknologi yang cepat, dan perubahan yang relatif tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya menuntut perusahaan untuk menjadi badan usaha berkarakteristik perusahaan kelas dunia. Perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa dengan mutu yang baik, dengan harga dan pelayanan yang baik pula dari para pesaing. Untuk mencapainya, maka diperlukan perbaikan mutu dalam semua aspek yang berkaitan dengan produk, yakni material, tenaga kerja, promosi yang efektif, dan layanan yang memuaskan pelanggan, sehingga mampu menarik konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah konsumen dan menjadi pelanggan yang setia. Untuk mencapainya, maka perusahaan membutuhkan sebuah sistem manajemen yang baik dan juga mendukung perbaikan yang berkelanjutan, yakni dengan menggunakan Total Quality Management atau TQM. Dan adanya Total Quality Management ini akan membuat perusahaan lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Total Quality Management merupakan pendekatan terpadu untuk mendapatkan dan mempertahankan output yang berkualitas tinggi, fokus terhadap pemeliharaan, perbaikan yang berkelanjutan, dan pencegahan kegagalan di semua level dan fungsi perusahaan, dalam rangka memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Ini diutarakan oleh Flynn, B.B. Schroeder, dan R.G. Sakakibara pada tahun 1994. Terdapat hubungan yang erat antara kualitas produk barang dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profit perusahaan. Semakin tinggi kualitas produk akan berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan, sehingga dalam waktu yang bersamaan akan mendukung harga yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Harga produksi rendah tersebut diraih dengan mengurangi adanya cost of poor quality, adalah biaya yang timbul akibat kualitas buruk atau kegagalan produk yang tidak memenuhi standar pelanggan. Dengan begitu, perbaikan kualitas bertujuan untuk menaikkan laba. Namun, penerapan Total Quality Management juga berkaitan terhadap kinerja operasional yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Pengumpulan data preliminar. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap kinerja operasi telah dilakukan peneliti terdahulu. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Oe Hannes Wijaja dan Ian Nupatria Suyarwan pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Total Quality Management dan Quality Management Information terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh Total Quality Management dan Quality Management Information terhadap kinerja perusahaan yang memproduksi dasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 19 karyawan Quality Assurance.
Dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi ganda untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif TQM atau Total Quality Management dan QMI atau Quality Management Information terhadap kinerja perusahaan. Definisi masalah. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu, apakah penerapan Total Quality Management pada PT So Good Food berpengaruh kinerja operasi dalam perusahaan? Kerangka dasar teori. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail variabel-variabel yang digunakan di dalam skripsi ini. Yang pertama adalah kinerja operasi. Kinerja operasi di skripsi ini berperan sebagai variabel dependen. Kinerja operasi menurut Duff adalah suatu bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang dan jasa serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Sedangkan menurut Handoko, kinerja operasional merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi. Dengan kata lain, kinerja operasi adalah kegiatan-kegiatan operasi dalam perusahaan yang meliputi pemilihan, perencanaan, pembaharuan, pengoperasian, pengawasan pada sistem produksi. Indikatornya yang pertama adalah menjamin mutu produk dengan menentukan standar mutu, kedua, menentukan teknologi tepat guna penjadwalan, penggunaan peralatan, penggunaan tata ruang, dan penentuan tahapan kerja. Ketiga, mengelola persediaan bahan baku, jenis material yang dipesan, jumlahnya, dan serta pemakaian pada waktu yang tepat. Ini disampaikan oleh Lalu Sumayang pada tahun 2003. Skala pengukuran datanya adalah menggunakan skala interval. Variabel selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada skripsi ini berperan sebagai variabel independen. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Ini diungkapkan oleh Umar pada tahun 2005. Indikatornya yaitu yang pertama, perusahaan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Yang kedua, perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan melakukan ghost shopping. Yang keempat, perusahaan melakukan lost customer analysis. Ini disampaikan oleh Kotler pada tahun 1994. Skala pengukuran datanya menggunakan skala interval. Variabel ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini termasuk variabel independen. Pemberdayaan karyawan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Dan indikatornya, yang pertama, karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, karyawan diberikan informasi yang cukup tentang strategi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan melakukan controlling terhadap karyawan. Yang keempat, karyawan mengerti cara mewujudkan tujuan perusahaan. Skala pengukuran datanya menggunakan skala interval. Variabel yang keempat yaitu mutu berkelanjutan. Mutu berkelanjutan di sini berperan menjadi variabel independen. Perbaikan berkesinambungan merupakan salah satu unsur paling fundamental dari TQM. Konsep perbaikan berkesinambungan diterapkan baik terhadap proses produk maupun orang yang melaksanakannya. Ini disampaikan oleh Chip Jono pada tahun 2003. Indikatornya yang pertama, perusahaan mengedepankan kualitas produk.
Yang kedua, perusahaan lebih memilih untuk melakukan pencegahan adanya kesalahan dalam produksi. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas, contohnya dengan melakukan quality control. Skala pengukuran datanya yaitu skala interval. Variabel yang kelima yaitu manajemen berdasarkan fakta. Di sini berperan sebagai variabel independen. Menurut Hensler dan Brunel dalam Squeezing dan Grasshopper pada tahun 1993, manajemen berdasarkan fakta artinya adalah setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada hanya perasaan atau feeling. Indikatornya yang pertama, perusahaan menjalankan kegiatan operasi berdasarkan SOP yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan penelitian sebelum pengambilan keputusan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengkoordinasikan antar bagian untuk meminimalkan adanya kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, perusahaan menganalisis setiap data yang didapat untuk mendukung tujuan perusahaan. Skala pengumpulan datanya, skala interval. Penggalian hipotesis. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ini disampaikan oleh Sugiono pada tahun 2012. Macam-macam variabel dalam penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Dalam hal ini, variabel independennya adalah 4 pilar total quality management, yakni kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, kinerja operasi sebagai variabel dependen, sehingga variabel independen dalam penelitian ini adalah pilar-pilar total quality management atau TQM, yaitu kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta. Sedangkan variabel dalam penelitian ini merupakan kinerja operasi. Kerangka penelitian ini menjelaskan sebuah model struktural dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil TQM yang diwujudkan dalam 4 pilar dasar TQM, yakni kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta yang berdampak pada kinerja operasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hipotesisnya adalah apakah total quality management, kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasi. Desain penelitian. Desain penelitian di sini ada 3. Yang pertama, metode analisis, yaitu ada uji instrumen. Uji instrumen ini dibagi lagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, teknik analisa data. Dalam teknik analisa data ini ada normalitas. Normalitas ini dibagi lagi menjadi multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji T, yang kedua uji F, yang ketiga uji regresi linier berganda, yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan alfa plus BX X1, B2 X2, B3 X3, B4 X4 plus E. Analisis dan interpretasi. Yang pertama, hasil uji validitas variabel kepuasan pelanggan.
Di sini sudah ada tabelnya, dan dari hasil tabel ini dapat diperoleh bahwa variabel kepuasan pelanggan memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,361. Yang kedua, hasil uji validitas variabel pemberdayaan karyawan. Di sini juga sudah ada tabelnya. Dari hasil tabel 2 ini dapat diperoleh menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan karyawan memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,361. Yang ketiga, hasil uji validitas variabel peningkatan mutu berkelanjutan. Nilai yang didapat dari R hitung adalah correct item total correlation, sedangkan nilai dari tabel R 5% dapat diperoleh melalui tabel R product moment percent dengan degree of freedom sama dengan N minus 2, jadi DF sama dengan 30 minus 2 yang hasilnya 28. Maka R tabel sama dengan 0,361. Data dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari tabel berikut ini dapat diperoleh bahwa variabel peningkatan mutu berkelanjutan memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361. Yang keempat, uji validitas variabel manajemen berdasarkan fakta. Nilai yang didapat dari R hitung adalah correct item total correlation, sedangkan nilai tabel R 5% dapat diperoleh melalui tabel R product moment percent dengan DF sama dengan N-2, jadi DF sama dengan 30 min 2 sama dengan 28, maka R tabelnya 0,361. Data dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari tabel berikut ini dapat diperoleh bahwa variabel manajemen berdasarkan fakta memiliki kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar daripada R tabel yang bernilai 0,361. Hasil uji validitas variabel kinerja operasi. Di sini sudah ada tabelnya dan dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja operasi memiliki kriteria valid untuk semua pertanyaan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar daripada R tabel yang bernilai 0,361. Berikut ini di sebelahnya ada uji reliabilitas dan pada tabel 4.9 sudah ada hasilnya. Dan dapat disimpulkan bahwa data memiliki Cronbach's alpha yaitu 0,925, maka data yang diperoleh menunjukkan reliable karena nilai alpha yang diperoleh dengan lebih dari tabel R dari tingkat signifikan 5% yaitu 0,361. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas data. Di sini sudah ada tabelnya dan dapat disimpulkan bahwa X1 sama dengan 3,508 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Maka populasi berdistribusi normal. X2 bernilai 3,143 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka populasi berdistribusi normal. X3 bernilai 3,785 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka populasi berdistribusi normal. X4 bernilai 3,198 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka populasi berdistribusi normal. Dan Y bernilai 4,563 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka populasi berdistribusi normal.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uji normalitas semua data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas data. Dari tabel ini dapat kita simpulkan yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai FIV lebih dari 10, yaitu variabel kepuasan pelanggan yang bernilai 1,328, variabel pemberdayaan karyawan yang bernilai 1250, variabel peningkatan mutu berkelanjutan yang bernilai 1204, dan variabel manajemen berdasarkan fakta yang bernilai 1127. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara independen dalam model regresi. Selanjutnya, hasil autokorelasi. Dalam tabel ini dapat kita simpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 2182 dengan DL atau Durbin-Lower sebesar 1142 dan Durbin-Upper sebesar 1738. Berdasarkan data tersebut, autokorelasi positif dalam data tidak ada karena D lebih besar daripada DU, sedangkan autokorelasi negatif juga tidak ditemukan karena 4-D lebih besar daripada DU. Maka dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif, sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, uji heterokedastisitas scatter plot. Di sini dari tabel ini kita bisa menyimpulkan terdapat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak untuk memprediksi kinerja operasi berdasarkan dengan variabel kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta. Hasil uji T. Dari hasil uji T ini, kita bisa mendapatkan hasil yang pertama, yaitu variabel kepuasan pelanggan pada penelitian menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,713 atau 71% dalam persentase, karena nilai signifikansi pada penelitian 0,713 atau 71% lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, koefisien regresi pada variabel kepuasan pelanggan tidak signifikan. Dapat disimpulkan variabel kepuasan pelanggan secara parsial atau individu kurang berpengaruh terhadap kinerja operasi. Yang kedua, variabel pemberdayaan karyawan pada penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,005 atau 1% dalam presentasi, yang mana ini kurang dari taraf signifikasi alfa yakni 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, koefisien regresi pada variabel pemberdayaan karyawan signifikan dan dapat disimpulkan variabel pemberdayaan karyawan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja operasi. Kesimpulan yang ketiga yaitu variabel peningkatan mutu berkelanjutan pada penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,029 atau 3% dalam presentasi, yang mana ini kurang dari taraf signifikasi alfa yakni 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya koefisien regresi pada variabel peningkatan mutu berkelanjutan signifikan. Dapat disimpulkan variabel peningkatan mutu berkelanjutan secara parsial atau individu berpengaruh terhadap kinerja operasi.
Variabel manajemen berdasarkan fakta pada penelitian menunjukkan nilai signifikasi 0,09 atau 3% dalam presentasi, yang mana ini kurang dari taraf signifikasi alfa, yakni 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, koefisien regresi pada variabel manajemen berdasarkan fakta signifikan. Dapat disimpulkan variabel manajemen berdasarkan fakta secara parsial atau individu berpengaruh terhadap kinerja operasi. Hasil uji F, yaitu pada tabel ini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 8,142 sedangkan nilai F tabel bernilai 2,76. Maka dapat diketahui nilai F hitung 8,142 lebih besar daripada nilai F dan nilai probabilitas signifikan yaitu 0,000 atau 0% lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka, model regresi ini dapat dipakai untuk kinerja operasi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa variabel kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel kinerja operasi. Dan berikut ini hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasi. Kita mendapat 5 kesimpulan. Yang pertama, konstanta sebesar 1,580 dalam persen 158% menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka kinerja operasi sebesar 3,366 atau dalam persen sebesar 337%. Angka yang didapat merupakan angka yang cukup besar, yakni 337%. Ini menunjukkan bahwa penerapan kinerja operasi dalam perusahaan PT So Good Food sudah diterapkan dengan baik sebelum adanya pengaruh dan penerapan total quality management. Kesimpulannya kedua, variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi sebesar 0,033 atau 3% dalam persentase dan memiliki tingkat signifikan terhadap variabel kinerja operasi sebesar 0,713 atau 71%. Sehingga variabel kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kinerja operasi namun tidak signifikan karena lebih dari tingkat signifikan 5%. Ketika variabel kepuasan pelanggan mengalami kenaikan, maka kinerja operasi ikut mengalami kenaikan sebesar 3%. Kesimpulan ketiga, variabel pemberdayaan karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi sebesar 0,022 atau 22% dalam persentase dan memiliki tingkat signifikan terhadap variabel kinerja operasi sebesar 0,006 atau 1% dalam persentase. Sehingga variabel pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap kinerja operasi secara signifikan karena kurang dari tingkat signifikasi 5%. Ketika variabel pemberdayaan karyawan mengalami kenaikan, maka kinerja operasi ikut mengalami kenaikan sebesar 22%. Kesimpulan yang keempat, variabel peningkatan mutu berkelanjutan memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi sebesar 0,196 atau 20% dalam presentasi dan memiliki tingkat signifikansi terhadap variabel kinerja operasi sebesar 0,029 atau 3% dalam presentase. Sehingga dalam variabel peningkatan mutu berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja operasi secara signifikan karena kurang dari tingkat signifikasi 5%. Ketika variabel peningkatan mutu berkelanjutan mengalami kenaikan, maka kinerja operasi ikut mengalami kenaikan sebesar 20%.
Kesimpulan yang kelima, yaitu variabel manajemen berdasarkan fakta memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi sebesar 0,151 atau 15% dalam persentase dan memiliki tingkat signifikansi terhadap variabel kinerja operasi sebesar 0,029 atau 3% dalam persentase. Sehingga variabel manajemen berdasarkan fakta berpengaruh terhadap kinerja operasi secara signifikan karena kurang dari tingkat signifikasi 5%. Ketika variabel manajemen berdasarkan fakta mengalami kenaikan, maka kinerja operasi ikut mengalami kenaikan sebesar 15%. Deduksi temuan penulis yang pertama, hasil uji menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan memiliki tingkat signifikasi 71%. Oleh karena probabilitas 71% lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Yang kedua, hasil uji menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan karyawan memiliki tingkat signifikan 1%. Oleh karena probabilitas 1% lebih kecil daripada 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemberdayaan karyawan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Yang ketiga, hasil uji menunjukkan bahwa variabel peningkatan mutu berkelanjutan memiliki tingkat signifikan 3%. Oleh karena probabilitas 3% lebih kecil daripada 0,5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel peningkatan mutu berkelanjutan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Hasil uji yang keempat menunjukkan bahwa variabel manajemen berdasarkan fakta memiliki tingkat signifikan 3%. Oleh karena probabilitas 3% lebih kecil daripada 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Yang kelima, hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0%. Karena nilai probabilitas 0% lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Oi Hannes Wijaya dan Ian Nupratria Suryarwan. Pada secara stimulan, terdapat pengaruh positif total quality management terhadap kinerja perusahaan. Dalam penerapan total quality management, kepuasan pelanggan tidak akan tercapai apabila kualitas produk yang dihasilkan rendah. Kualitas produk yang baik tidak akan tercapai apabila karyawan tidak bekerja secara optimal, dan karyawan tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya manajemen yang dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Kesimpulan yang terakhir yaitu diperoleh koefisien regresi jika variabel independen dianggap konstan, yakni 158%, maka kinerja operasi didapatkan nilai sebesar 337%. Angka yang didapat merupakan angka-angka yang cukup besar, sehingga menunjukkan kinerja operasi dalam perusahaan telah dijalankan dengan baik sebelum pengaruh dari variabel total quality management. Untuk variabel kepuasan pelanggan sebesar 3% dengan arah hubungan positif, variabel pemberdayaan karyawan sebesar 22% dengan arah hubungan positif, variabel peningkatan mutu berkelanjutan sebesar 20% dengan arah hubungan positif, dan variabel manajemen berdasarkan fakta sebesar 15% dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti jika kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta ditingkatkan, maka akan meningkatkan pula kinerja operasinya. Namun sebaliknya, jika kepuasan pelanggan, pemberdayaan karyawan, peningkatan mutu berkelanjutan, dan manajemen berdasarkan fakta menurun akan berdampak pada kinerja operasi terhadap
akan berdampak pada kinerja operasi yang akan turun. Dalam penelitian, variabel pemberdayaan karyawan memberikan pengaruh terbesar terhadap variabel kinerja operasi karena memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar, yaitu 22%. Hal tersebut berarti jika pemberdayaan karyawan ditingkatkan, maka kinerja operasi akan meningkat. Penulisan laporan. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan pembahasan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan total quality management terhadap kinerja operasi. Yang kedua, salah satu pilar total quality management yaitu kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi, sehingga ini menunjukkan bahwa semakin besar atau kecil pengaruh variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh pada kinerja operasi. Yang ketiga, salah satu pilar total quality management yaitu pemberdayaan karyawan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi dan memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja operasi. Yang keempat, salah satu pilar total quality management yaitu peningkatan mutu berkelanjutan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Yang kelima, salah satu pilar total quality management yakni manajemen berdasarkan fakta berpengaruh secara parsial terhadap kinerja operasi. Selanjutnya, saran. Yang pertama, meningkatkan pemberdayaan karyawan karena berdasarkan hasil, variabel pemberdayaan karyawan memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja operasi. Selain itu, menurut Ghosh dan Davis yang dikutip dalam Chip Jono dan Diana pada tahun 2003, salah satu yang perlu dikembangkan adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang paling penting dalam penerapan TQM, karena tujuan pelibatan dan pemberdayaan karyawan yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, yaitu berdasarkan hasil data penelitian total quality management mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasi. Hal ini mampu dijelaskan dalam penelitian secara menyebarkan kuesioner kepada 30 karyawan dalam PT So Good Food yang telah bekerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga peneliti menyarankan PT So Good Food untuk meningkatkan total quality management dalam PT So Good Food agar kinerja operasi dapat meningkat. Dalam penerapan total quality management, kepuasan pelanggan tidak akan tercapai apabila kualitas produk yang dihasilkan rendah, dan kualitas produk yang baik tidak akan dapat tercapai apabila karyawan tidak bekerja secara optimal. Dan karyawan tidak akan dapat bekerja secara optimal tanpa adanya manajemen yang dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Apabila pilar TQM dalam PT So Good Food dapat dilaksanakan dengan baik, akan ditunjukkan dalam meningkatnya kepuasan pelanggan, meningkatnya mutu dan kualitas produk secara berkelanjutan, dan karyawan yang bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan manfaat dengan meningkatnya kinerja operasional dalam perusahaan. Thank you for watching. Sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.